Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Taufik Ralhardin. Ya, saat ini saya sedang berada di depan rumah saya. Di dalam sebenarnya, dalam rumah saya. Ya, kebetulan saya harus membuat video ini dikarenakan pertama ya sudah hampir seminggu lebih saya sudah membuat video. Dan yang kedua, saya sedang memang ada yang diperlukan sekali membuat video ini. Rencananya saya membuat video ini selama setengah jam saja gitu. Karena kalau udah terlalu lama banget juga orang juga males mungkin nonton video saya, karena video saya biasa-biasa aja ya, nggak tahu deh ya. Alhamdulillah kalau ada yang suka nonton video saya gitu. Jadi ini saya buat karena memang ada sesuatu yang amat penting sekali. Dan ini pasti depan rumah saya. Ya, selama pandemi corona atau COVID-19 ini ya, saya lebih banyak di rumah sambil mencoba mengembangkan channel YouTube saya. Dan ya terus saya kembangkan ini supaya lebih terus berkembang. Dan saya membuat video tidak dari dulu, saya masih di rumah saya dulu ini ya gitu. Karena emang konten saya tidak seperti apakah itu ke makanan ataukah ke tempat-tempat liburan gitu. Jadi lebih banyak di depan rumah saya. Ini ya, pintu samping ya. Inilah depannya. Ya, di foto ini pohon ada yang longsor papaya California sudah tinggi ya. Jadi belum di ini lagi. Dan untuk tong sampahnya udah bersih gitu. Tadi ada triplek, memang ada triplek ini, tapi sekarang sudah bersih ya. Dan ini dengan adanya pohon ini ya jadi adem rumah saya. Dan ini saya sudah tinggal di sini sudah 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Ini adalah pagar depannya. Ya, ini saya ngambil video di siang hari ini karena bagus buat pencahayaan, dan sekalian saya berjemur. Katanya berjemur matahari di siang ini bagus. Jadi saya ambil ini juga, berjemur sebentar. Dan bentar lagi saya akan merekam lagi di depan rumah saya. Ini seperti biasa depan rumah saya. Depan sini saya rencananya mau naruh dagangan, tapi di dalam nanti saya taruh
Jadi tinggal pesan aja, orang pesan ke dalam situ. Ini taman ibu saya. Ini tamannya selalu dirawat dan sering disapu tiap hari disapu ini. Dan ini tanaman ibu saya. Nah, tanamannya. Dipasangkan main aku sampai dibilang cilok, akhirnya aku wah ini kayaknya nggak bisa nih kalau gini terus, akhirnya aku Ini adalah ruang makan ya. Ini adalah foto-foto yang dipajang. Ini foto-fotonya. Yang sini juga ada foto-foto. Inilah kompor ibu saya biasa masak. Ini ruangan keluar.
meja makan ya. Ruang TV. Jus yang asli. Saat semua dikerjakan di rumah, daya tahan tubuh harus dijaga. 2 tablet pagi dan malam. Antanin JRG dengan ekstrak jahe merah. Tingkatkan daya tahan tubuh. Antanin JRG tablet. Wes plus angin. Coba aja nih. Akan foto umami Japanese seaweed subscribe Dikis. Dapat umami dari kentang asli yang dipotong dengan tingkat teknologi. Biasanya tidak bisa berhenti. Asli krenyesnya. Bersihin mata. Bersihin mata. Perlu ya? Caranya? Ruang TV ya, buat berkumpul keluarga ya. Ada airbag praktis, tidak tumpah, mata bersih dan segar. Inilah ruang setrika dan lain-lain. Ruang atas. Inilah koridor dari kamar ke kamar. Ya, akhirnya alhamdulillah saya bisa merekam mengenai saya di kamar saya. Ya, tadi saya biasanya menggunakan untuk merekam diri saya itu di ada kamar kosong. Tapi karena sekarang kamar kosong itu rada panas siang-siang ini dan tidak ada kipas angin maupun AC, jadi baiknya tuh di kamar saya. Jadi agak dinginan dikit ya. Meskipun AC saya itu kalau dingin tuh lama sebenarnya. Tapi udahlah nggak apa-apa, yang penting cuma sebentar nih, tinggal sekitar 17-16 menit lagi saya ngerekam ini karena saya mau bikin video selama setengah jam. Karena tidak keperluan. Ya itulah. Ya jadi ini kegiatan saya selama di rumah ya, saya membuat ini mencoba menaikkan penonton di YouTube saya, coba menaikkan subscriber maupun ya, membuat video ini saya masih jarang, masih berapa misalnya dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu baru saya buat videonya, karena saya berpikirnya gini, video subscriber saya juga masih belum, pendapat saya itu masih belum banyak gitu, masih banyak, lebih banyak dari saya tuh, masih lebih banyak gitu. Tapi ya alhamdulillah terus saya tingkatkan subscribernya, saya coba untuk tingkatkan. Kedua lagi penonton saya juga, pendapat saya juga belum banyak ininya gitu, tapi juga merangkak banyak juga ininya. Itu yang jadinya saya pelan-pelan, bukan pelan-pelan tapi saya juga berusaha cepat juga gitu, karena ya ini terus jalan nih saya. Ya pendapat saya sendiri alhamdulillah setiap hari ada saja yang menonton video YouTube saya, dan terus jalan ini saya, serta ya ini selain beriringan saya mencoba untuk subscriber saya jalan, viewer saya jalan ya, itu yang saya konsentrasi di viewers gitu. Kalau ya jadi subscriber itu sebagai saya nanti dulu gitu, mungkin kalau ya viewer saya udah banyak banget baru deh ini saya konsentrasi di subscriber juga. Tapi subscriber saya juga ini juga saya coba jalankan juga itu, jadi seiring berjalanan antara subscriber dan viewers gitu ya. Dan itulah kegiatan saya. Tadi saya juga di rumah tuh saya bingung juga apa yang mesti saya lakukan gitu kan. Misalkan saya dagang juga, yang saya ngerikan baru saya buka nggak lama saya bangkrut gitu, karena saya juga belum ngerti strateginya gitu, belum tahu strategi apa yang mesti saya lakukan itunya kan. Dan apalagi saya ini yang saya jual makanan minuman gitu, dan sebelumnya saya juga belum pernah menjual makanan minuman. Jadi ini ibaratnya kesempatan saya untuk mencoba berdagang makanan atau minuman, intinya minuman sih ininya. Jadi ntar dulu lah, baiknya jangan sekarang dulu saya buka, atau nanti saya lihat juga kayak kalau misalkan memang
diperlukan dibuka ya saya buka gitu minuman ini. Tapi sekarang saya tunggu dulu gitu. Saya inikan YouTube saya, ya YouTube saya untuk lebih berkembang. Siapa tahu ya saya dapat uang dari YouTube, amin ya rabbal alamin, itu bisa saya gunakan buat nanti usaha saya gitu. Jadi kalau ini ya saya belum ada ini gitu. Yang ada mungkin hanya meminjam uang gitu kan. Jadi ibaratnya tunggu dulu lah, nanti dulu. Yang penting saya konsentrasi di YouTube gitu kan. Mumpung saya masih ada semangatnya untuk terus membuat video di YouTube dan terus mencoba menaikkan subscriber dan viewers di YouTube gitu. Mumpung ini semangat saya gitu. Semangat saya masih membara atau masih terbakar semangatnya untuk terus mengembangkan video saya gitu. Ya itulah. Ya itu penonton saya juga secara akumulasi itu sudah banyak juga itu. Jadi ini ya, intinya makanya terus saya coba terus ininya ya kan. Saya terus kembangkan YouTube saya ini ya. Dan untuk apa ya? Ya itulah. Setelah saya keluar kerja, terakhir kali saya kerja di luar negeri yaitu di negara Singapura, ya saya konsentrasi di rumah gitu. Karena saya udah punya keinginan nggak mau keluar lagi gitu. Karena ya nanti hidup saya juga habis di luar kalau saya kerja di luar negeri gitu kan. Jadi lebih baik saya di Jakarta aja, saya mikir apa yang mesti saya lakukan gitu kan. Ya karena saya punya keyakinan kalau ada suatu kerja keras, keinginan yang tinggi, pasti ada bismillah, ada jalan gitu kan. Pasti ada jalan. Ya saya coba menggali diri saya untuk mempunyai keinginan yang tinggi untuk menghasilkan uang gitu. Ya mungkin saat ini saya masih berpikiran mungkin ingin mendapatkan uang dari YouTube ini ya kan. Dari YouTube yang saya buat ini ya gitu kan. Ya itu saya juga berusaha gitu kan. Bismillah, saya cuma hanya mengucapkan bismillah. Semoga bisa berjalan YouTube yang saya buat ini. Dan itulah ya pengalaman hidup saya juga. Ya pada saat saya pertama kali saya kerja di luar negeri, yaitu di negara Qatar, saya sebagai kasir. Dan alhamdulillah saya keluar, saya tidak melakukan sesuatu yang negatif. Apakah itu saya mencuri uang atau dan lain-lain gitu. Karena ya memang saya udah capek gitu. Ya saya tahu juga di sana waktu zamannya saya kerja di sana itu sekitar 10-11 tahun yang lalu itu banyak yang kejujuran itu, banyak yang nggak jujur itu mengenai masalah uang gitu. Tapi alhamdulillah saya apapun yang diri saya keluar, saya dengan tidak mengambil apapun, apakah uang atau ke barang gitu. Memang saya dimanapun saya kerja gitu, saya tidak itu. Ya saya mengutamakan kejujuran gitu ya. Ya. Yang bukan hak saya tidak mau ambil kalau saya ini ya. Jadi ya itulah, alhamdulillah pas saat saya keluar kerja, saya dengan ya predikat yang baik ini ya, keluar baik-baik semua itu. Memang dari keinginan saya gitu. Karena saya sudah lelah juga ini ya gitu, dan saya kangen keluarga karena jauh sekali gitu. Nanti saya malah sukaan di luar negeri dibanding di rumah saya gitu kan. Jadi lebih baik saya pulang saja ini ya. Dan ya itulah, saya terus mencari uang di Jakarta ya. Di bukan Jakarta, di mana saja di Indonesia. Dan inilah gitu. Dan setelah dari negara Qatar saya keluar, saya masih ada cicilan mobil sebenarnya. Karena akhirnya saya bingung, saya malah sewakan mobil itu, dan yang terjadi malah mobil itu dibawa kabur. Saya taruh di rental bukan resmi, ya macam-macam tanpa surat perjanjian ya. Tahu-taunya mobil saya dibawa kabur, dan udah saya bikin laporan polisi. Ya udah saya kasih ke ini ya tempat saya nyicilnya. Dan itu sudah lama setelah mobil saya hilang. Akhirnya itu dari mobil itu uang saya tuh habis semua, karena ya di situ uang saya taruhkan di mobil tersebut untuk belum itunya. Karena udah setengah perjalanan saya nyicil itu, udah tinggal setengah perjalanan lagi untuk melunasinya. Ya uang saya habis begitu saja. Ya itu dari situ saya belajar gitu. Jadi apapun yang terjadi, ya kalau ya Allah mau ngambil uang saya, ya dalam waktu hitungan detik itu bisa terambil.
Itulah yang terjadi. Dan akhirnya saya terus mencari sendiri, nggak dapat kerjaan mungkin gitu kan, nggak dapat saya nganggur selama 2 tahun. Itu karena saya milih kerjaan juga kali ya, akhirnya saya nganggur lama 2 tahun 3 tahun. Akhirnya saya dapat di Arab Saudi. Di Arab Saudi ini gitu enak awalnya gitu kan, nggak kerja digaji gitu kan ininya. Akhirnya saya dijual gitu kan, saya dipindah perusahaan yang saya ini totalnya bangkrut. Tadi pas ke Arab Saudi itu perusahaannya tuh baru mau membuat suatu restoran, totalnya restoran itu tidak berjalan. Dan saya dengar saya dijual, ibaratnya dijual ke perusahaan lain. Dan akhirnya saya dijual perusahaan di restoran, hanya dari beberapa puluh orang, hanya sebagian orang yang dijual, mungkin yang diminati oleh pemilik restoran tersebut. Salah satunya saya gitu ya kan. Ya tadi saya ini di bagian masak itu, totalnya ya, saya ketemu warga negara asing seperti warga negara India, Bangladesh, Bangladesh. Nah itu lakuannya tuh ya mungkin itu ya, karena beda warga negara, jadi untuk mengajarkannya tidak sebaik mengajarkan sesama warga negaranya. Nah akhirnya dilihat saya kurang serius untuk menggeluti bidang masakan tersebut. Yang saya bekerja di restoran Italia. Dan dilihat saya tidak serius untuk mempelajari masakan tersebut, akhirnya saya dipindah ke bagian cuci piring. Cuci piring itu, waduh, saya itu banyak perselisihan dengan itu saya. Ya padahal lebih tua dari saya, harusnya saya mesti mengendalikan emosi. Itu salah saya, harusnya mengendalikan emosi. Karena udah pasti kok di Arab itu nggak untuk mukul tuh kecil untuk warga negara asing seperti warga negara India dan Bangladesh, karena dia takut untuk dikeluarkan dari perusahaannya. Jadi ya itu karena emosi saya berani gitu, saya tantangin itu salah. Harusnya saya lebih meredam emosi, itu yang itunya saya. Ya namanya saya juga manusia biasa, akhirnya emosi saya rada kebakar gitu. Dan selanjutnya ya sudah, saya lama di situ gitu kan, saya kesal gitu kan, itu capek banget masih suruh kerja itu. Walaupun kondisi badan sudah capek banget masih disuruh kerja. Gitu. Saya mencoba mengajukan keluar kerja, dan ternyata yang terjadi saya harus membayar seperti dendanya gitu, denda penalti apa gitu, karena saya udah natalin kontrak kerja di luar gitu. Dan ibaratnya dendanya itu bayar pengganti tidak menyelesaikan kontrak itu sangat besar gitu kan. Kalau saya membayar denda atau penalti itu, maka saya akan rugi karena jumlahnya besar, sampai puluhan juta. Itu dalam arti saya percuma saya kerja di Arab lama-lama, akhirnya saya mesti membayar denda atau penalti. Jadi akhirnya saya mencoba jalan lain supaya dikeluarkan dari kerja kan, supaya dipecat istilahnya. Akhirnya saya membolos kerja. Saya berdua dengan teman saya membolos kerja, diam di kamar gitu. Sebenarnya awalnya tuh teman saya duluan yang bolos kerja gitu kan. Akhirnya saya ikut juga gitu kan, untuk mendukung, karena saya juga mau dipecat juga, saya juga mau keluar juga gitu kan. Gitu. Akhirnya sudah diam di kamar itu sampai, kalau gitu kan, yang paling lama kan teman saya tuh lebih dari berapa hari, itu berapa semingguan apa gitu kan, lebih dari saya sudah nggak melakukan aktivitas kerja, baru dilanjutkan dengan saya gitu. Akhirnya saya sampai lama nggak masuk kerja. Saya kira dipecat saya gitu kan, saya sudah senang saya dipecat, wah pulang ke Jakarta dalam hati saya, gua pulang Jakarta. Tahu-tahunya bukannya dipecat, malah saya harus malah gaji saya dipotong gitu. Saya kira dipecat, malah gaji saya dipotong. Udah selama saya nggak masuk dipotong. Akhirnya saya dapat sedikit gitu kan. Ya dia tahu saya nggak kerja, saya nggak ada uang, saya nggak bisa makan gitu kan. Ya udah dia gitu kan, dengan mudah. Ya akhirnya, wah kalau gini untuk kedepannya saya nggak punya duit, karena uang biasanya kalau saya dapat uang dari gajian tuh saya transfer ke rumah, saya transfer itunya kan. Saya nggak ada uang pegangan di sininya gitu kan. Ya meskipun ada, uang saya juga habis juga. Kalau dengan saya bertahan ini doang, hanya pengeluaran tambah ada pemasukan. Gitu ya. Ya akhirnya itu saya masuk kerja gitu kan. Ya situasinya beda gitu, ketika saya masuk kerja warga negara asing seperti warga negara India yang masuk kerja saya, dan warga negara Bangladesh lebih sedikit lebih menghargai atau lebih menghormati, karena dalam hati dia ini berani ya ada untuk keluar kerja ya gitu kan.
Ya sedangkan yang lainnya warga negara India dan Bangladesh takut untuk keluar kerja gitu kan. Nah dilihatnya saya berani gitu, ternyata nih orangnya nggak takut gitu untuk keluar kerja gitu. Jadi yang tadinya saya disengin tuh kayak di ibarat pelonco atau dikerjain, sekarang dia udah nggak ini lagi, udah lebih ngargain atau menghormati gitu. Ya karena itu dia ternyata dari diri saya dan teman saya berani untuk masuk kerja. Ya akhirnya saya tetap kerja di bagian cuci piring gitu. Ya saya mesti kerja keras gitu ini ya, karena udah saya lihat ini saya tenaga saya gitu kan. Terus saya nggak suka di suatu restoran yang ramai sekali pengunjungnya. Akhirnya saya dipindahkan ke restoran yang pengunjungnya nggak ramai. Ya di situ saya lebih enak, lebih santai gitu ya kan. Kerja saya nggak seininya. Tapi yang permasalahannya kalau di restoran yang banyak pengunjung itu kan restoran yang lumayan agak besar, atau ibaratnya ya restoran itu makan tuh ya menengah ke atasnya lah gitu ya. Itu ada mesin pencuci piringnya. Kalau mesin pencuci piringnya rusak, ya udah nyucinya secara manual atau mencuci sendiri gitu pakai tangan. Ini ya itu pahitnya, nyuci pakai tangan sendiri, udah cuci sendiri ini. Ya udah cuci itu banyaknya udah, terus kalau nggak taruh udah kayak ya kita di pelosok gitu untuk nyaro itu. Nyucinya biasa taruh ini nyucinya biasa, padahal di restoran Arab gitu nyucinya tuh itu pakai baskom gitu. Saya ngeliatnya jorok gitu kan. Dengan apalagi rekan kerja saya ada saran dari warga negara Filipina cara nyucinya gini. Saya lihat jorok itu, air udah kotor dicuci lagi pakai piringnya lagi gitu. Jorok itu ketika mesin rusak gitu ya. Itu jadi dan nanti saya jorok juga gitu kan ya. Ini ya, tapi udahlah kalau kemauannya dia gitu, karena dianya juga diangkat sebagai ibaratnya karena dia kerja sudah lama, diangkat di atasan saya, ibaratnya jadi dia supervisor saya tuh ya. Ya udah saya ikutin ini ya. Ya itu jorok, saya ngeliatnya waduh ini jorok ini. Kalau saya nggak jadi pembeli, saya nggak mau makan di restoran tersebut karena cara pencuciannya jorok gitu kan. Iya saya ngeliat itu. Itu kalau misalkan pakai mikroskop itu banyak kuman-kuman ya gitu ya. Dan di situ saya nggak mau ini akhirnya itu. Ya alhamdulillah saya menyelesaikan kontrak saya selama 3 tahun lebih, 3 tahun berapa bulan itunya. Ya akhirnya alhamdulillah saya pulang. Ya udah saya diam di rumah. Akhirnya uang saya juga ini juga. Saya punya mobil, akhirnya saya gunakan buat taksi online ya. Dan itu lama-lama itu ya gitulah. Saya sempat ketipu uang gitu kan. Ada ya orang nelfon dari uang gitu, dari telepon ngaku dari perusahaan online. Ya udah ketipu uang gitu kan saya. Ya gitu, memang saya lagi banyak pikiran juga. Ya itulah. Ya dari situ saya belajar mungkin ya inilah karena saya mungkin ya saya ada kurang beramal, jadi bagian saya untuk lebih beramal lagi dengan kejadian saya hilangnya uang itu. Ya gitu. Ya uangnya lumayan, kalau untuk saat saya sekarang nggak punya besar lumayan, itu sekitar 10 jutaan saya hilang dari yang ditipu dari telepon itu benar-benar gitu kan. Ya gitulah. Ya dulu nggak terlalu sakit hatinya karena masih ada uang, tapi kalau sekarang saya nggak punya uang seperti sekarang, saya kehilangan uang 10 juta itu nyesek gitu kan. Itu gede 10 juta ini. Ya itu di situ akhirnya sudah ya saya sudah capek, akhirnya saya dapat informasi dari teman saya ada kerjaan buat kerja di Singapura. Ya akhirnya saya mencoba untuk kerja di Singapura. Dan di Singapura saya mesti sekolah dulu, prosedurnya sekolah selama 3 bulan, itu dengerin guru ini kayak belajar biasa, ibaratnya sebenarnya kursus sih menurut saya, kursus gitu ya selama 3 bulan. Ya dia itu macam-macam di situ, nanti dia presentasi segala, ya saya presentasi gitu kan. Ya kebetulan ya banyak yang umurnya dia masih muda-muda gitu, tapi yang mudanya nggak terlalu muda banget, dia masih muda biasa gitu kan. Ya saya ngebohong umur gitu di presentasi di depan. Ya gitu ya, itu hak saya nggak benar ya kalau saya mau ngebohong umur, saya ngebohong umur gitu ya. Ya terus ya udah jalan seperti biasa gitu kan, selesai. Dan saya yang tercepat juga dapat kerjaan dari angkatan saya itu saya paling mungkin dibilang saya itu yang tercepat gitu, langsung dapat kerja saya gitu kan. Saya dapat kerja, yang lain-lainnya masih belum dapat kerja gitu, ada yang pulangin ke negara masing-masing, saya cuma beberapa orang doang gitu saya dapat kerja gitu. Akhirnya saya bertahan 1 bulan lebih karena itu benar-benar capek, saya berdiri 14 jam ininya. Dan iya saya ngeliat waduh nih ini juga nih ya berat juga ininya gini ya dalam saya. Dan ya itu
ya saya sudah banyak juga saya nggak sholat Jumat ketika itu, karena iya ada peraturan itu emang ini di Jumat itu ini pengunjungnya rame ya gitu. Dan kalau untuk izin sholat Jumat, masjid itu jauh dari tempat kerja saya. Ya udah akhirnya saya terus ini, dan saya pikirkan lagi, mungkin baiknya saya nggak ini lagi, saya tidak melanjutkan dengan kerja di situ. Dan saya tidak dapat ijazah dari tempat kursus saya gitu, karena mungkin harusnya 6 bulan kan, apa 3 bulan saya ininya, saya hanya 1 bulan nggak dikasih. Ya udah nggak apa-apa menurut saya nggak dapat ini, yang penting saya ini pengalaman buat saya gitu. Meskipun yang terjadi saya ya mesti mengeluarkan uang banyak gitu untuk ini kursus dan lain-lain, buat sewa hostel juga itu lumayan per bulannya $250. Sekarang udah naik kalau nggak salah saya dengar sih ini ya. Dan belum depositnya saya $50 gitu ya kan, waktu saya masuk ini ya, waktu saya masih kursus di situnya. Jadi sebelum kerja magang istilahnya, kursus dulu selama 3 bulan baru magang. Dan akhirnya terus dari Singapura tuh, selama di Singapura saya terus ini mengembangkan YouTube saya dengan coba menaikkan subscriber gitu kan gitu. Waktu di Singapura saya subscriber saya naikkan terus ini ya. Dan akhirnya terus sampai sampai sekarang ya terus saya kembangkan ya, lumayan sekarang sudah subscriber saya sudah 3.960 ya, 50 berapa gitu, hampir 60 gitu ya. Bismillah, harapan saya terus naik gitu. Dan sekarang saya di sini untuk konsentrasi lebih selanjutnya di Jakarta gitu. Walaupun saya nggak punya uang, tapi saya terus berusaha gitu. Gitu, ada uang di rekening di ini saya, cuman nggak banyak uangnya, tapi ya itu saya manfaatkan ini gimana saya dengan uang yang nggak banyak untuk mengembangkan YouTube saya gitu. Ini nanti pokoknya ya semoga saya dalam ini coba berusaha membuat gitu apa sih progres yang lebih bagus dalam beberapa hari ke depan. Ibaratnya kata-kata kerennya, katanya gebrakan baru di gebrakan yang bagus ini, gebrakan beberapa hari ke depan ini gebrakannya. Ya mungkin sudah cukup, sini sudah 33 menit lebih ya. Kalau terlalu lama juga sudah bosan juga ya. Semoga teman-teman yang teman saya dimana berada dalam keadaan sehat saja, dan semoga kita dapat berkumpul kembali untuk menjalin tali silaturahmi. Akhir kata saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas teman-teman.